channel yang akan selalu nemenin kalian menjelajahi tempat-tempat misterius dan bikin bulu kuduk merinding. Kali ini, kita akan membahas tentang Gunung Lawu, gunung yang terletak di antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Udah pada tahu belum, kalau Gunung Lawu ini terkenal dengan kisah mistisnya? Salah satu yang paling terkenal adalah kisah Pasar Setan. Katanya sih, pasar ini beneran ada, tapi bukan sembarang pasar guys. Pasar setan ini tempatnya para makhluk halus bertransaksi. Serem banget kan? Nah, selain pasar setan, masih banyak lagi mitos dan misteri yang menyelimuti Gunung Lawu. Penasaran? Yuk, kita telusuri lebih dalam. Bayangin guys, lagi asyik-asyiknya mendaki Gunung Lawu di malam hari, tiba-tiba kalian mendengar suara keramaian seperti di pasar. Ada suara orang tawar-menawar, suara barang-barang ditata, bahkan suara musik gamelan yang mistis. Tapi pas dicari sumber suaranya, yang ada cuma hutan gelap dan sunyi. Nah, itu dia yang disebut pasar setan guys. Konon katanya, pasar ini hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu, dan biasanya muncul di malam Jumat. Ada yang bilang, pasar setan ini wujudnya seperti tumpukan batu. Tapi ada juga yang bilang seperti pasar tradisional pada umumnya. Yang jelas, di pasar ini, kita nggak boleh sembarangan guys. Kalau ditawari sesuatu, mending ditolak aja deh, daripada kenapa-napa. Serem banget kan? Gunung Lawu ini punya 3 puncak utama. Guys, Hargodalem, Hargodumiling, dan Hargodumilah. Nah, setiap puncaknya punya cerita mistisnya sendiri-sendiri. Konon, Hargodalem adalah tempat bersemayamnya roh-roh leluhur. Hargodumiling adalah tempat untuk menyepi dan bertapa. Sementara Hargodumilah adalah tempat paling sakral di Gunung Lawu. Nggak heran, banyak peziarah yang datang ke Gunung Lawu untuk mencari berkah dan juga untuk mendalami ilmu spiritual. Tapi ingat guys, mendaki gunung itu bukan cuma soal fisik, tapi juga mental dan spiritual. Kalau niatnya nggak bener, bisa-bisa diganggu sama penghuni gaib Gunung Lawu. Buat kalian yang berencana mendaki Gunung Lawu, ada beberapa pantangan yang harus dipatuhi nih. Misalnya, jangan ngomong sembarangan, jangan sombong, jangan merusak alam, dan jangan lupa untuk selalu meminta izin kepada penunggu gunung. Kenapa sih? Kok banyak banget aturannya? Ya, namanya juga bertamu ke rumah orang guys. Apalagi ini rumahnya para makhluk gaib. Kita harus jaga sikap dan perilaku. Katanya, kalau kita melanggar pantangan, bisa-bisa diganggu atau kan tersesat di hutan. Serem banget kan? Nah, cerita mistis tentang Gunung Lawu ini bukan isapan jempol belaka, guys. Banyak pendaki yang mengaku pernah mengalami kejadian aneh di gunung ini. Salah satunya adalah stand-up comedian Zawin Nur Ikram. Katanya, waktu itu dia lagi mendaki bareng teman-temannya, terus merasa kayak ada yang ngikutin dari belakang. Awalnya dia pikir cuma perasaan aja, tapi pas dia noleh ke belakang, dia ngelihat sesosok bayangan hitam besar lagi ngeliatin mereka dari kejauhan. Untungnya, Zawin dan teman-temannya nggak diganggu sama makhluk itu. Tapi, kejadian itu cukup bikin mereka merinding disco, dan buru-buru turun gunung. Tiap malam satu suro, Gunung Lawu selalu ramai didatangi peziarah dari berbagai daerah guys. Mereka datang untuk melakukan ritual dan berdoa di tempat-tempat keramat yang ada di gunung ini. Konon, pada malam satu suro, energi spiritual di Gunung Lawu lagi kuat-kuatnya. Sehingga banyak orang yang memanfaatkan momen ini untuk bersemedi dan memohon petunjuk kepada Tuhan. Tapi ada juga yang bilang kalau di malam satu suro, banyak makhluk gaib yang turun gunung dan berkeliaran di sekitar kita. Makanya, kita harus hati-hati dan selalu jaga sikap kalau lagi berada di Gunung Lawu pada malam satu suro. Selain pasar setan, Gunung Lawu juga terkenal dengan mitos Jalak Lawu, guys. Burung Jalak Lawu ini bukan sembarang burung. Katanya sih, burung ini jelmaan dari penunggu gunung yang bertugas untuk menolong para pendaki yang tersesat. Tapi, ada juga yang bilang kalau kemunculan Jalak Lawu justru pertanda buruk guys. Katanya, burung ini sengaja muncul untuk menyesatkan para pendaki,
dan membawa mereka ke tempat yang berbahaya. Jadi, kalau kalian lagi mendaki Gunung Lawu dan ketemu jalak lawu, mending hati-hati aja deh. Gimana guys? Serem-serem gak tuh? Cerita tentang Gunung Lawu? Itulah beberapa mitos dan misteri yang menyelimuti Gunung Lawu. Masih banyak lagi cerita-cerita mistis lainnya yang beredar di masyarakat sekitar gunung ini. Buat kalian yang suka tantangan dan ingin merasakan sendiri keangkeran Gunung Lawu, silakan datang dan buktikan sendiri. Tapi ingat, selalu jaga sikap dan perilaku, jangan merusak alam, dan jangan lupa untuk selalu meminta izin kepada penunggu gunung. Oke, guys, cukup sekian dulu cerita mistis kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di kisah mistis berikutnya. Bye!